Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Mereka yang belajar ilmu kedokteran, mereka yang belajar ilmu teknik, mereka yang belajar ilmu apapun, manusia dengan nuraninya, dengan nuraninya memuliakan orang yang belajar. Dan belajar ilmu agama tentu saja punya kelebihan tersendiri. Sebab yang kita pelajari hakikatnya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga belajar ilmu agama adalah mempelajari anugerah terbesar yang dihadiahkan oleh Allah untuk para hambanya di muka bumi. Oleh karena itu, ilmu bertingkat derajatnya. Ada ilmu yang sangat tinggi derajatnya, dan ada ilmu yang derajatnya di bawahnya. Sehingga nilai kemuliaan ilmu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Hingga ada kaidah syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Tingkat kemuliaan ilmu itu tergantung dari objek yang dipelajari. Tentu saja orang yang belajar ilmu teknik berbeda tingkat kemuliaannya dengan mereka yang belajar tata boga. Meskipun sama-sama ilmu, dan masyarakat mengakui itu. Karena itu di dunia pendidikan ada grade jurusan. Misalnya jurusan A lebih tinggi daripada jurusan B, jurusan B lebih tinggi daripada jurusan C, dan demikian seterusnya. Sehingga sama-sama belajar, tapi nilai kemuliaan ilmu yang dipelajari berbeda. Dan ilmu yang nilai kemuliaannya paling tinggi adalah ilmu yang datang dari Allah, itulah ilmu agama. Sebab ilmu ini mempelajari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ilmu adalah sesuatu yang mulia. Dan orang yang belajar ilmu menjadi ketularan mulia. Mempelajari sesuatu yang mulia, maka yang belajar jadi mulia. Apalagi orang yang menjadi sumber dalam belajar. Sehingga seorang guru secara umum lebih mulia dibandingkan murid secara dhahiri, secara lahiriah. Sebab guru adalah narasumber dan murid mereka yang sedang belajar. Ilmu mulia, maka orang yang mempelajarinya jadi mulia. Sehingga orang yang memilikinya menjadi manusia yang mulia. Sebab dia punya sebuah kekayaan yang mulia, yaitu ilmu. Selanjutnya, dalam pelajaran ilmu agama, ulama membagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan ilmul ghayah, dan ada yang disebut dengan ilmul wasilah. Ada ilmu ghayah dan ada ilmu wasilah. Apa itu ilmu ghayah? Ilmu ghayah adalah ilmu yang menjadi tujuan utama seseorang untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Contohnya ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu tauhid, dan seterusnya. Ketika kita belajar fikih, tujuannya apa? Untuk berwujud amal. Ketika kita belajar akidah, tujuannya agar mewujudkan keyakinan yang benar. Ketika kita belajar tafsir, tujuannya agar kita bisa menggali makna dari Al-Quran, lalu kita bisa praktekkan dalam kehidupan nyata. Itu yang disebut dengan ilmu ghayah, ilmu yang menjadi tujuan utama. Jenis ilmu yang kedua adalah ilmu wasilah, atau yang disebut juga dengan ilmu alat. Ilmu alat atau ilmu wasilah adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari ilmu yang lain. Ilmu yang digunakan untuk mempelajari ilmu yang lain. Contohnya ilmu bahasa. Agar kita bisa memahami tafsir,
kita butuh ilmu bahasa Arab. Agar kita bisa memahami hadis, kita butuh ilmu hadis. Agar kita bisa memahami fikih, kita butuh ilmu pengantar fikih, usul fikih atau qawaid fikihiyah, terutama adalah ilmu bahasa Arab. Dan dari semua ini kuncinya adalah pada satu alat, yaitu bahasa. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Man tabahhara fin nahwi ihtada ila kulli ulum." Barang siapa yang pintar dalam ilmu nahwu, maka dimudahkan bagi dia untuk menggapai ilmu yang lain. Sebab ini ilmu kunci utama. Orang bisa mengenali tafsir, bisa memahami hadis, bisa memahami keterangan ulama, bisa memahami buku-buku fikih ketika dia paham bahasa Arab. Sehingga dia bisa menerjemahkan dalam bahasa dia. Kalau ngomongnya kayak gini maksudnya seperti ini. Kalau seperti ini maksudnya seperti ini. Itulah ilmu bahasa. Karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Man tabahhara fin nahwi ihtada ila kulli ulum." Barang siapa yang punya keahlian dalam ilmu nahwu, maka akan dimudahkan baginya untuk mempelajari semua bidang ilmu. Setelah orang paham tentang ilmu nahwu, selanjutnya terbuka di hadapannya. Anda mau mengembangkan dalam dunia ilmu apa? Ilmu tafsir, silahkan. Saya mau kembangkan dalam masalah fikih, silahkan. Saya mau kembangkan dalam masalah hadis, silahkan. Kuncinya ada di bahasa Arab. Oleh karena itu bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab, mustahil bisa memperkaya dirinya dengan ilmu agama. Maka kalau ada seorang dai yang dia mungkin pandai ceramah, tapi kemudian dia bukanlah orang yang bisa bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, bisa kita pastikan apa yang dia sampaikan lebih banyak ngarangnya daripada yang berasal dari sumber. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan ilmu ghayah tadi. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam di tengah masyarakat yang sudah punya ilmu alat. Sehingga para sahabat orang yang sudah paham bahasa Arab, maka mereka nggak perlu belajar bahasa Arab karena mereka orang Arab. Para sahabat paham tentang makna dari ayat, pendekatan metodologi bahasa yang disebut dengan saliqatul lughah, insting berbahasa. Insting berbahasa adalah kemampuan seseorang untuk memahami kalimat karena dia punya indera bahasa yang peka. Dan masing-masing orang antara satu dengan yang lain itu berbeda. Saya ketika di Jawa Timur, ada orang Jawa Timur ngomong tertentu dengan pakai logat Jawa Timur, saya paham. Anda orang Jogja mungkin gak ngerti apa maksud kalimat itu. Ketika orang Jogja dia pakai logat Jogja, kemudian ada kalimat-kalimat Jogja, mungkin orang Jawa Timur yang gak pernah ke Jogja dia gak ngerti, tapi orang Jogja ngerti. Karena di setiap bahasa itu punya clue yang berbeda. Di setiap bahasa punya clue yang berbeda. Misalnya ya, awal-awal saya ke Jogja, orang Jogja bilang, "Yo gini." Itu saya gak ngerti, apa ya gini? Itu kalau diterjemahkan pakai bahasa Indonesia gimana? Enggak kok, bukan gitu. Begini, itu mungkin kita nggak paham. Orang yang bukan asli Jogja, yang tidak lama tinggal di Jogja, mungkin dia kesulitan. Sehingga hanya dengan satu kata saja orang Jogja paham. Oh, maksud kalimat itu adalah seperti ini. Itu contoh apa? Clue bahasa. Nah, Jawa Timur misalnya ada kalimat dapak gak ngono, sampean gak ngerti. Tapi orang Jawa Timur paham. Oh, maksudnya kalimat ini itu seperti ini. Itu yang dimaksud dengan clue bahasa. Al-Quran turun dengan bahasanya para sahabat yang dipakai oleh mereka. Maka saat Quran itu turun, Nabi SAW bersabda, mereka sudah ngerti apa yang beliau maksudkan. Disinilah para sahabat
tidak lagi belajar ilmu alat karena mereka sudah paham dari apa tadi? Insting berbahasa yang disebut dengan saliqatul lughah. Disebut atau diistilahkan dengan saliqatul lughah. Bahasa kita insting dalam berbahasa. Baik. Kemudian jamaah belakang Allah, ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu takrir dan ada ilmu rudud. Ilmu takrir itu ilmu yang mempelajari pernyataan yang sifatnya positif. Ilmu yang mempelajari pernyataan yang sifatnya positif. Bahasa kita ilmu takrir itu yang benar-benar saja. Misalnya Anda belajar rukun Islam ada 5, sebutkan 1, 2 sampai 5. Rukun iman ada 6, sebutkan 1, 2 sampai 6. Kemudian apa saja yang harus dikerjakan orang ketika sholat, sebutkan rukun-rukun sholat 1, 2 sampai sekian dan seterusnya. Itu namanya ilmu takrir. Sehingga ilmu takrir itu mempelajari ilmu dari kalimat yang positif. Dalam arti itu adalah bagian asasi dalam pendidikan. Berbeda dengan ilmu rudud. Ilmu rudud itu dipelajari dalam rangka untuk meluruskan penyimpangan. Ilmu rudud dipelajari dalam rangka untuk meluruskan penyimpangan. Sehingga urutannya seperti ini. Nabi SAW mengajar materi-materi yang sifatnya kalimat positif. Kalau sholat, kamu kalau sholat kayak gini, kamu kalau puasa seperti ini dan seterusnya. Baik. Perjalanan hidup manusia dalam beragama muncul aneka penyimpangan. Penyimpangan 1, penyimpangan 2, penyimpangan 3, penyimpangan terus sampai akhir zaman. Dan akan selalu muncul penyimpangan bertahap. Tidak? Nah, ketika kita mau meluruskan penyimpangan ini, maka yang kita pelajari jadinya 2. 1, memahami penyimpangan. Yang kedua, memahami bagian yang lurus dari hal yang menyimpang itu. Contoh ya. Di antara bentuk penyimpangan adalah orang menetapkan tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal berdasarkan perasaan. Sehingga misalnya, saya sudah nelpon Tuhan. Lalu saya tanya, kapan hari raya? Karena kita sudah puasa 29 hari. Jawab Tuhan, Jumuah. Hari rayanya adalah hari Jumat. Baik. Lalu mereka berhari raya tanggal 1 Syawal, padahal bulan masih ngentang-ngentang tinggi. Ya, ini penyimpangan bukan? Penyimpangan. Ya. Ketika dia diluruskan, dia bilang apa? Yang penting iso saling toleransi, rasanya laki. Ya. Dan selalu seperti itu. Wong salah itu selalu minta jangan saling menyalahkan. Negara ini saling menyalahkan bubar. Nek salah kalau dibiarkan, ya nanti akan selalu berkembang jadi salah. Dan justru yang membubarkan negara adalah membiarkan kesalahan. Dia nggak paham, ya, meskipun kita nggak usah terlalu serius bahas orang ini. Sehingga dalam kondisi ini kita bantah dia. Gimana kalimat rudutnya? Nah, mengenali dulu penyimpangan dia. Penyimpangan orang ini itu apa sih? Oh kayak gini. Baik, lalu kita bantah dari sisi itu. Pernyataan kamu bahwasanya jangan saling menyalahkan itu salah. Kalimat jangan saling menyalahkan itu salah. Kalau salah ya disalahkan. Tapi masalah apakah saya berhak mengambil tindakan atau tidak, itu kembali kepada yang berwenang. Misalnya ada orang sholat Id tidak pada waktunya, kita sampaikan perbuatan kalian salah. Tapi apakah saya berhak membubarkan sholat Id kamu? Ini kembali kepada yang berwenang. Kalau saya laporkan ke aparat, lalu aparat membubarkan, dia punya wewenang. Tapi kalau saya menjadi hakim bagi masyarakat yang lain, saya melanggar karena saya tidak punya wewenang. Paham ya? Nah, dia nggak bisa bedain itu.
Orang ini nggak bisa bedain antara menyalahkan dengan mengambil tindakan. Baik, kita lanjutkan. Dia juga salah ketika dia punya keyakinan bahwa menetapkan tanggal itu bisa langsung komunikasi dengan Tuhan. Karena yang bisa komunikasi dengan Tuhan hanyalah para nabi. Mereka mendapatkan hak khusus di mana Allah mengutus para rasul di kalangan malaikat untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Sehingga hanya khusus para nabi yang mendapatkan wahyu. Manusia biasa nggak bisa seperti itu. Oleh karena itu dalam posisi ini, ketika ada manusia biasa ngaku seperti itu, kita katakan, kamu jangan ngaku-ngaku seperti nabi. Karena itu pelanggaran terbesar dalam kehidupan manusia. Nah, setelah itu kita luruskan. Yang namanya tanggal itu dimulai dari bulan sabit, bulan hilal. Dan hilal itu terbit setelah bulan ini tenggelam, kemudian nanti akan terbit hilal. Itu diluruskan, jadi bantah, kemudian dikasih ilmu takrir. Maka rudud lebih repot. Dan pembahasan rudud itu menjadi panjang lebar, karena yang dikenali dalam rudud itu dua: penyimpangan pelaku dan meluruskan penyimpangan. Nah, untuk ilmu rudud ini tugasnya para ulama. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam proses belajar, untuk pemula jangan nyemplung di bagian bantah-bantahan. Belum waktunya untuk debat. Sehingga sudah debat di Facebook, debat di komen YouTube dan seterusnya. Kalau orangnya orang awam, kasihani diri kalian. Yang belum waktunya sebaiknya fokus pada ilmu yang sifatnya ilmu takrir. Sampai dia paham ilmu takrir, barulah silahkan kemudian dia merambah kepada ilmu rudud. Belum apa-apa, sudah sampai pada tahapan seperti ulama yang bisa rudud. Rudud itu artinya bantah. Paham ya? Maka pahami kelas ilmu seperti ini, ada ilmu takrir, ada ilmu rudud. Baik. Berikutnya, berkaitan dengan ilmu takrir untuk masalah agama. Di sana kita mempelajari hal-hal yang kita butuhkan agar kita bisa menyempurnakan setiap aktivitas keagamaan. Aktivitas keagamaan itu ada dua: aktivitas lahiriah dan aktivitas batin. Masya Allah, sudah masuk isya. Belum, saya tambahkan sedikit ya. Aktivitas agama itu ada dua: aktivitas lahir dan aktivitas batin. Karena kita beragama itu terdiri dari dua hal ini: beragama lahir dan beragama batin. Aktivitas batin itu berkaitan dengan masalah keyakinan, ideologi, dan akidah. Sedangkan aktivitas lahiriah berkaitan dengan amaliyah, seperti ibadah, bagaimana bermuamalah, dan seterusnya. Baik. Dan semuanya telah diberikan oleh Allah. Maka manusia dalam melakukan aktivitas ibadah, dia cukup mempelajari apa yang sudah disediakan dan tidak perlu ngarang. Jangan ngarang. Karena kalau dia ngarang pasti salah. Sebab agama itu bukan urusan manusia, tapi urusan Tuhan dan yang memiliki agama. Maka Allah perintahkan kita untuk beragama, dan Allah sediakan kepada kita paket beragama. Kita diperintahkan untuk jadi muslim. Terus bagaimana cara jadi muslim? Allah ajarkan. Kamu kalau pengen jadi muslim itu seperti ini. Tinggal pelajari. Maka Allah perintahkan kita untuk beragama, dan Allah tidak memerintahkan kita untuk mencari agama. Paham ya? Beda dengan dosen. Kamu kalau pengen lulus, kamu harus kerjakan TA. Terus gimana caranya? Golek dhewe. Itu dosen. Sehingga mahasiswa makin kreatif, makin apa? Gak lulus-lulus. Mahasiswa makin kreatif, dia makin bisa cari judul untuk skripsi,
untuk tesis atau disertasi. Tapi untuk agama nggak bisa seperti itu. Allah perintahkan manusia untuk beragama dan Allah sediakan agama itu seperti ini. Selanjutnya silahkan kau pelajari. Dan unsur agama ada dua tadi ya, akidah dan amaliyah. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk beriman. Dan apa yang harus diimani Allah sudah sediakan. Sebab keyakinan itu tidak dicari, tapi keyakinan itu dipelajari. Dari mana kita bisa mempelajari keyakinan itu? Ya, dari sumbernya yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, Al-Quran dan hadis. Ini penjelasan global. Rincinya gimana Pak? Ya rincinya mempelajari akidah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Dan sudah banyak buku-buku yang ditulis oleh para ulama fokus di bagian itu. Ya? Sehingga iman tidak dicari. Saya akan melakukan petualangan mengembara untuk mencari iman. Mas, ora bakalan nemu. Ini nemu ngawur. Andaikan di masjid ini ada 50 orang depan belakang, mungkin ada ya. Saya kasih tugas, wahai Bapak Ibu sekalian, carilah akidah yang Bapak Ibu yakini. Ada 50 orang, ada 50 akidah. Karena masing-masing nyari entah pakai logikanya, pakai perasaannya, entah pakai pengalaman hidupnya. Dan gak bisa demikian. Sehingga akidah itu tidak mungkin diserahkan ke logika, tidak mungkin diserahkan ke perasaan, sebab masing-masing orang punya logika dan perasaan yang berbeda-beda. Andaikan akidah diserahkan ke logika, ada 10 logika jadi 10 akidah. Sehingga akidah yang benar itu pasti seragam, karena sumbernya sama, yaitu berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Amaliyah juga seperti itu. Allah perintahkan kita untuk salat, Allah perintahkan puasa, Allah perintahkan zakat, haji dan umrah. Terus bagaimana caranya? Kita tidak dibiarkan untuk mencari. Wahai kaum muslimin, misalnya ya, di sini yang belum pernah umrah ada gak? Yang belum pernah umrah. Misalnya belum pernah umrah. Pak, jenengan tak lepas ya di Masjidil Haram. Silahkan kerjakan umrah sendiri. Gak pernah belajar dan gak pernah praktek umrah, gak ngerti sama sekali. Banyak ngarangnya. Nanti ngawur dia. Semelu-melu. Itu nek ana sing dialoni. Coba pas pandemi enggak ada orang di Masjidil Haram, kemudian kita disuruh umroh tanpa panduan. Bisa kira-kira? Bisa? Enggak bisa. Ya wis tak ngarang dhewe lah. Tak ngarang dhewe piye carane. Akhirnya dia tawaf menek Ka'bah. Ka'bah dipenek. Terus muter di atas Ka'bah. Bisa jadi orang akan melakukan tindakan-tindakan yang aneh ketika dia beribadah dengan nyari sendiri. Ada salah satu TKI ya, yang tetangga saya di Lamongan, ketemu di sana. Terus dia menceritakan pengalamannya umroh pertama kali. Karena nggak ngerti, dia tukang ya. Dia ikut proyek pembangunan masjid. Terus dia umroh. Karena dia nggak ngerti, ngawur kabeh jare. Wah, kemarin tuh saya umroh sak-sake kok sing penting muter-muter melu-melu wae. Nek kayak ngene ya bahaya, bisa jadi umrohmu batal. Dungone ora ngerti, piye carane enggak ngerti. Sehingga dia melakukan aktivitas tanpa panduan. Meraba-raba dalam hal ini enggak bisa. Karena itu Allah perintahkan kita untuk melakukan amaliyah lahiriah dan Allah sediakan panduannya. Begitu ya? Maka unsur lahiriah jadi bisa terlaksana dengan apa? Mempelajari panduannya. Baik, mau adzan dulu. Kita akan dengarkan adzan isya terlebih dahulu. Selanjutnya insya Allah kita sambung setelah mendengarkan adzan isya. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan. Terakhir kita menyebutkan bahwa unsur agama ini ada unsur batin dan ada unsur lahir.
Unsur batin itu yang berkaitan dengan masalah akidah dan keyakinan. Sedangkan unsur lahiriah berkaitan dengan amalan fisik yang kita kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan panduan kedua-duanya. Berkaitan dengan apa yang harus diimani oleh seorang hamba, Allah ajarkan. Berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba ketika dia beramal, Allah sediakan. Lain daripada itu, Allah juga sediakan aturan untuk kehidupan. Aturan untuk kehidupan ini tujuannya adalah agar manusia lebih tertib dalam berinteraksi. Sehingga di sana ada batasan halal haram, mana yang boleh, mana yang dilarang, dan seterusnya. Dan orang disebut taat kepada Allah apabila dia melakukan ibadah fisik, dan yang kedua dia memenuhi setiap aturan yang telah Allah tetapkan. Baik. Selanjutnya, Allah sediakan kepada kita jemaah alat untuk belajar yang itu melekat pada diri setiap hamba, terutama manusia dan mereka yang punya akal. 3 makhluk yang punya akal apa saja? Manusia, malaikat, dan jin. Oleh karena itu, malaikat yang tidak punya akal tidak bisa melakukan fase belajar, tidak bisa mengalami tahap belajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun." Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kondisi kalian enggak tahu apapun. Sehingga kita semuanya waktu lahir dimulai dari nol, enggak ngerti apa-apa. Saya, bapak ibu ketika lahir semuanya dimulai dari nol. Imam Syafi'i ketika lahir juga dimulai dari nol. Tidak ada ulama siapapun meskipun beliau ilmunya banyak yang ketika lahir sudah hafal Al-Fatihah. Maka manusia ketika lahir tidak punya kekayaan lahir batin. Dia tidak punya kekayaan fisik sebagaimana dia tidak punya kekayaan batin, maka dia enggak punya ilmu. Lalu Allah katakan, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah." Dan Allah sediakan untuk kalian as-sam'a, pendengaran. Ini menjadi jalan satu manusia bisa mendengar kebenaran. Wal absar, Allah sediakan penglihatan. Jalan yang kedua, jalur kedua manusia bisa melihat kebenaran. Wal afidah, dan dia punya fuad. Apa itu fuad? Fuad adalah posisi yang ada pada diri manusia yang dia berfungsi untuk memahami penjelasan dan menyimpan memori. Sehingga fungsi fuad ada 2. Memahami dan menyimpan memori. Andaikan di masjid ini Bapak Ibu ngaji bawa kucing. Kucing bisa melihat saya enggak? Hah? Bisa. Dia bisa melihat saya. Apakah kucing ini bisa mendengar suara saya? Bisa. Selama organ pendengarannya normal. Tapi karena kucing enggak punya fuad, sehingga walaupun dia duduk anteng bersama pemiliknya di masjid ini dari mulai awal kajian sampai akhir, tapi dia enggak paham dan dia tidak menyimpan karena dia enggak punya fuad. Anda punya fuad. Saya ngomong seperti ini, selesai kajian ini pulang bisa cerita. Tadi di masjid saya mendapatkan keterangan seperti ini. Fuad itu berfungsi ketika dia bisa menyimpan memori dan bisa memahami. Oleh karena itu, kondisi fuad ini perlu kita jaga agar selalu sehat. Bagaimana agar fuad ini tetap terjaga sehat? Jangan bebani dengan aneka masalah. Karena masalah-masalah kehidupan membuat fuad itu melemah. Oleh karena itulah,
ada dua hal yang dipikirkan manusia, yang satu dianjurkan untuk dipikirkan, yang satu dilarang untuk dipikirkan. Sama-sama dipikirkan. Dalam urusan materi agama, kita diminta untuk banyak berpikir, belajar, menghafal, memikirkan masalah agama, karena ini bisa meningkatkan kecerdasan, menambah produktivitas, membuat status orang jadi semakin naik. Mikir materi pelajaran. Yang kedua, mikir dunyo. Untuk jenis yang kedua ini melemahkan fuad. Kokian pikiran utang, kokian pikiran masalah keluarga, kokian pikiran apa mana? Politik, ya. Sehingga tiap hari isinya cuman nek gak padu berantem. Orang seperti ini akan terbebani dengan pikiran-pikiran beban batin. Beban batin itu menurunkan kualitas memori, menurunkan kualitas kecerdasan, menurunkan kualitas fuad. Sehingga orang kayak gini Pak, diajak belajar agama itu lebih sulit. Makanya kenapa anak SMP, anak SMA, mereka ketika diajak menghafal Quran lebih cepat daripada yang usianya 60 ke atas. Coba yang sudah munggah pun ini. Karena fuadnya anak SMP masih sehat. Mereka nggak punya beban-beban pikiran. Sehingga anak-anak yang tidak punya beban pikiran tadi, mereka belum mikir nyari nafkah, mereka belum mikir masalah keluarga, mereka belum mikir misalnya orang tuanya punya utang kan dia nggak ngerti. Sehingga dia enjoy belajar, fokus pada mikir pelajaran. Di posisi itulah kenapa mereka lebih cepat untuk menghafal, karena mereka nggak punya beban, fuadnya itu masih segar. Tapi kita yang dewasa sering bergesekan dengan orang, punya masalah keluarga, punya masalah dengan tetangga, punya masalah dengan ekonomi dan seterusnya, sehingga itu menurunkan kualitas fuad kita. Akhirnya kita lebih banyak mikir ke situ daripada mikir materi agama. Nah, solusi untuk urusan dunia yang jelimet tadi, kita diajarkan untuk tawakal. Kau punya masalah ekonomi, tawakal kepada Allah. Kau punya masalah keluarga, tawakal kepada Allah. Sehingga dengan tawakal orang itu bisa melepas beban. Udahlah, saya kalau mikir seperti ini rano pucuke, tidak ada ujungnya. Sementara saya mau mikir misalnya menghafal Al-Quran, menghafal hadis, memahami perkataan dan keterangan para ulama, butuh mikir gak itu? Jadi sama-sama mikir, tapi yang satu kalau bisa dikurangi, wis to nek ndek masalah rasa dipikir. Mikir kok rento toh? Betul gak? Kalau punya masalah rasa di sing semeleh. Paham semeleh? Orang diajarkan, jadilah hamba yang pintar bertawakal. Serahkan urusanmu kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekarang kamu beralih mikir pelajaran bahasa Arab. Ora gelem. Dan realitanya demikian. Dikon sinau itu berat. Kon mikir sinau niku berat. Dijak belajar bahasa Arab, suruh menghafal huruf jar, pusing. Dijak belajar bahasa Arab, baru dapat 3-4 lembar, pusing. Itu karena fuadnya sering diganggu dengan masalah-masalah tadi. Dan Masya Allah Pak ya, orang yang belajar agama, kemudian banyak memikirkan agama, dia jadi rujukan curhat masalah. Misalnya dia kemudian jadi ulama, orang punya masalah datangnya ke siapa? Ke beliau. Padahal beliau nggak pernah punya masalah itu. Mohon maaf Pak, saya tidak punya pengalaman masalah ini ya Pak. Boleh nggak jawabannya kayak gitu? Tapi beliau dimintai nasihatnya, dimintai sarannya, solusinya, meskipun beliau tidak punya pengalaman masalah itu. Ternyata mikir yang kedua ini jadi solusi untuk yang pertama. Cuman kita diajak untuk yang kedua itu malas. Dijak sinau berat.
dijak menghafal, Masya Allah tambah berat. Dijak belajar bahasa Arab, berat nggak? Berat. Luwih seneng mikir politik timbangane belajar bahasa. Laras betul? Ada yang gitu Pak? Di mana orangnya? Dan kenapa orang jadi lebih enjoy di sini? Akhirnya fuadnya itu jadi turun kualitasnya. Tapi mereka yang lebih banyak fokus ya, untuk mikir pelajaran, kecerdasannya bertambah. Makanya misalnya ya, Bapak misalnya, Pak jenengan kalau ada program beasiswa doktoral ya, program beasiswa S3 gratis bidang ilmu tafsir, monggo jenengan mlebet. Mas aku wis malas mikir. Dijak sekolah lho ora gelem. Gratis padahal itu. Alasannya apa? Hah? Malas mikir. Tapi nyata nih dia punya banyak masalah yang dia pikirkan. Nah, Bapak mikir apa selama ini? Ya, mikir golek duit. Bodoh-bodoh mikir. Banyak orang yang diajak sekolah dia nggak mau, alasannya apa? Wes males mikir. Sebab yang seperti ini berat, itulah ujian belajar. Padahal bagian yang kedua inilah yang bisa meningkatkan kualitas mental seorang hamba. Dan para nabi dijadikan oleh Allah, meskipun mereka ini manusia pilihan khusus ya, mikir masalah agama di usia 40 ke atas. Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi di usia berapa? 40 tahun. Ada yang menyebut 40 tahun 6 bulan. Dan beliau mulai dijejali dengan hafalan-hafalan Al-Quran oleh Jibril alaihissalam. Dan kadang ada yang terlupakan, lalu diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya sempurnalah jadi kitab Allah Al-Quran yang kita baca sampai sekarang. Itu beliau melalui proses menghafal, mengulang, menghafal, mengulang. Padahal beliau seorang nabi. Jadi ada proses belajar. Makanya ketika Ramadan beliau tadarus dengan Jibril setiap malam untuk ngecek bacaan Quran, keutuhan hafalan Qurannya Rasulullah SAW. Sehingga di sini jamaah, coba kita berlatih untuk ngajak pikiran kita lebih banyak fokus pada pelajaran dan pendidikan daripada mikir masalah urusan kehidupan. Mikir masalah kehidupan itu pasti akan Anda alami, karena semua manusia pasti akan melakukan itu. Tapi kita ajak jangan hanya sibuk di situ, kita mikir masalah pelajaran yang sudah dicatat, dihafal ya. Kemudian berusaha untuk nambah ilmu-ilmu yang sedikit berat, biar nanti terbiasa dengan memikirkan sesuatu yang isinya materi. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.